Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue pengen kasih sebuah tutorial ya. Jadi kalau kalian pernah ngecek pada tanggal 5 Februari 2022, gue pernah bahas sebuah project blockchain yang namanya itu R0 atau Alep Zero. Di mana Alep Zero ini bisa dibilang blockchain ini punya holder yang cukup solid dan cukup positif. Bahkan harganya juga bisa terbilang stabil ya. Dia nggak ngedam parah banget walaupun Bitcoin lagi turun-turunnya gitu loh. Nah, di tanggal 28 kemarin, Alep Zero ini mengumumkan bahwa mereka ini sudah mainnet, di mana kita sudah bisa namanya staking ke validator, ya, untuk mendapatkan bunga tahunan kalau kita pengen untuk investasi atau kontribusi secara jangka panjang. Nah, kalau kita lihat apa sih keuntungan dari staking ke validator? Jadi di sini validator itu adalah orang yang akan menggunakan hardware mereka untuk melakukan validasi ke setiap transaksi yang ada. Dan kita yang nggak menjadi validator, kita bisa staking menjadi nominator, di mana kita mempertaruhkan sebagian A0 kita untuk mendapatkan bunga tahunan, kayak gitu. Nah, contoh di sini, untuk menjadi validator, itu minimal kalian harus staking 25.000 A0. Namun, ya kan gede banget ya. Jadi kita kalau nggak mampu, ya kita nggak usah jadi validator. Kita bisa jadi namanya nominator, di mana minimum stake untuk menjadi nominator adalah 100 A0. Ingat ya, minimumnya adalah 100. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa status seperti average staking reward. Ini adalah hadiah reward rata-rata di angka 25,71%. Reward ini bisa turun ya. Jadi kalau nanti kalian cek di websitenya sama videonya kok beda kok. Kok pas kita udah cek lagi reward stakingnya turun. Karena semakin banyak yang staking maka rewardnya akan semakin turun kayak gitu. Habis itu juga ada staking rasio sebesar 35,01%. Artinya apa? Artinya 35,01% dari seluruh supply A0 yang ada itu di-stakingkan sekarang. Kayak gitu. Nah, di sini validator stake 25.000 minimum. Nominator stake ada di angka 105 juta A0. Total issuance atau total supply di angka 300 juta A0. Ya, di sini ada total validator masih 0 pending, ya dia ada 10 validator saat ini. Total nominator 13 pending, ada 250 orang yang lagi staking, ya. Karena masih baru banget. Nah, di sini ada kalkulatornya. Teman-teman nanti linknya akan gue taruh di deskripsi kalau teman-teman pengen coba pakai kalkulatornya. Di sini misalnya kita staking dengan yang paling rendah atau minimum stakingnya di angka 100 A0. Dengan validator fee-nya 0%. Karena kita stakingnya ini ke A0-nya langsung dan mereka udah kasih fee 0%. Jadi kita nggak kepotong fee lah. Ya, habis itu kita pengen staking 1 bulan misalnya atau 30 hari. Ya, kita pengen staking 30 hari. Maka teman-teman staking dengan 100 A0, 30 hari, teman-teman mendapatkan 2,113 A0. Ya, 2 koin A0 selama 30 hari. Dengan APY atau bunga disetahunkan di angka 26%. Lumayan, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman staking setahun, ya, berarti 365 hari gitu loh. Maka teman-teman mendapatkan reward di angka 25 A0 dari 100 A0. Oke? Nah, habis itu teman-teman ketika staking A0, itu teman-teman bisa cairkan kapan saja. Ya, bisa withdraw kapan saja. Tapi perlu diingat ada namanya unbounding period atau masa tunggu selama 14 hari. Jadi ketika teman-teman unstake dari validator, maka teman-teman harus tunggu 14 hari dulu baru bisa masuk ke dalam walletnya teman-teman. Ya, ingat ya, ada masa tunggu atau unbundling period. Ini termasuk cepat, di mana Terra Luna dan lain-lainnya itu 30 hari lebih. Kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk perhitungannya. Nah, next, kita langsung masuk ke cara stakingnya. Untuk cara stakingnya, ini agak susah kalau teman-teman nggak begitu paham ya, karena dia menggunakan Polkadot.js atau Substrate ya. Berbeda menggunakan MetaMask yang EVM. Jadi di sini kita nggak akan pakai MetaMask, kita akan pakai wallet khusus. Nah, teman-teman nantinya tinggal buka link azero.dev/hashtag/explorer. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Tampilannya nanti kurang lebih akan seperti ini ketika teman-teman membuka websitenya. Nah, di sini kita langsung bisa lihat ini adalah Explorer dari Azero Mainnet. Ya, di sini kita bisa lihat ada statusnya. Di sini Azero atau Alep Zero ya, Alep
strip node/12. Di sini kita bisa lihat beberapa blok yang sudah dicetak ya. Ini adalah blok transaksi yang dicetak. Lalu di sini adalah beberapa recent event-nya. Di sini ada session-nya, total issuance, target, last block, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa lihat ke bagian staking. Di network, teman-teman bisa ke bagian staking. Di sini adalah para validatornya. Di sini ada 10 validator yang teman-teman bisa stakingkan gitu loh. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat statusnya. On stake, masing-masing 25 A0. Ini adalah validator dari Alep Zero-nya sendiri. Ya, jadi ini bukan eksternal, tapi ini internal dulu gitu loh. Commission-nya 0% semua. Di sini ada poinnya sama latest block-nya, ya, blok yang sudah dicetak. Di sini adalah order stake atau berapa sih A0 yang sudah di-stakingkan gitu loh, ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman kalau pengen stake, teman-teman harus bikin walletnya dulu gitu loh. Ya, walletnya bikinnya gimana? Teman-teman ke bagian account, ya. Habis itu ke klik yang accounts, ya. Kita klik. Di sini teman-teman bisa add account atau teman-teman kalau punya JSON-nya Polkadot.js, teman-teman tinggal restore JSON-nya aja. Tapi kalau teman-teman nggak ada, ya tinggal add account aja. Silakan teman-teman catat seed price-nya ya. Teman-teman bisa pilih mau mnemonic atau raw seed ya. Misalnya teman-teman mau mnemonic ya teman-teman catat aja. Nah, ini alamat walletnya ketika teman-teman sudah membuat walletnya. Nah, kita tinggal klik I have saved my mnemonic seed safely. Teman-teman catat di kertas. Habis itu next. Habis itu masukin nama account, password, dan password repeat. Kayak gitu. Ya, masukin password terbaru. Habis itu teman-teman tinggal next saja. Contoh di sini gue masukin namanya Unipto gitu kan. Ini gue ngasal aja ya. Nah, kayak gini ya. Terus kita next. Nah, di sini ada partial seed, ya, key repair, dan lain-lain. Kita tinggal klik tombol save aja. Maka teman-teman sudah membuat wallet di Alep Zero atau A0. Nah, sekarang gue akan login dulu ke wallet gue ya. Oh ya, ketika nanti teman-teman klik save, ya, teman-teman nantinya akan diminta untuk download, ya, dia akan otomatis ngedownload yang namanya sebuah file dengan format .json di belakangnya. Ya, ini ya, JSON. Nah, itu teman-teman silakan download dan simpan filenya di tempat yang aman. Kalau bisa, simpan di flash disk aja gitu. Flash disk yang memang khusus untuk nyimpan seed press, itu juga boleh. Kenapa? Karena nantinya ketika teman-teman pengen melakukan yang namanya itu restore, ya restore walletnya, ya teman-teman nanti klik restore JSON ini, teman-teman akan masukin file yang tadi supaya teman-teman bisa buka walletnya lagi, ya kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai hilang deh yang file .json-nya, oke? Nah, next nanti setelah teman-teman sudah namanya itu apa ya, import file JSON-nya, teman-teman kan nanti ada tampilan warning-nya di sini ya, ada semacam warning gitu, di mana teman-teman akan diminta untuk install wallet polkadot.js. Nah, ini penting, kenapa? Supaya nanti teman-teman bisa withdraw gitu loh. Nah, nanti teman-teman tinggal buka aja ya chrome.google.com, ini di website teman-teman di browser. Silakan install polkadot.js extension. Ya, silakan install ini, teman-teman install aja. Habis itu teman-teman tinggal buka aplikasinya, walletnya. Habis itu teman-teman import ya, import file JSON yang tadi teman-teman simpan ya. Kenapa harus diimport? Supaya walletnya ini addressnya sama dengan address di walletnya teman-teman di account A0-nya ya. Contoh tadi kan gue bikin wallet nih, depan walletnya ini 5HD, belakangnya DH7J. Nah, pastikan di aplikasi wallet Polkadot.json-nya atau Polkadot.js-nya itu sama wallet address-nya ya. Kalau udah sama, nanti teman-teman akan muncul tampilannya seperti ini ya, tipenya injected ya. Habis itu udah nggak ada muncul tulisan warna kuning lagi atau warning gitu loh. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan send nantinya ketika teman-teman deposit ke wallet sini, ke wallet Polkadot.js. Terus teman-teman pengen withdraw nih, pengen jual di exchange, misalnya di Maxi Global. Teman-teman tinggal buka aja Maxi Globalnya, copy alamat wallet A0-nya yang ada di Maxi Global. Habis itu teman-teman klik tombol send kalau mau kirim.
Nah, pastikan di sini di atasnya teman-teman send from ini nggak bisa diubah lagi. Ini kan send from-nya udah nggak bisa diubah nih, ya. Dikirim dari alamat wallet yang 5HDD. Nah, ini kan alamat wallet yang pertama yang ada di Alep Zero ini. Nah, terus send to-nya gimana? Teman-teman tinggal klik bagian send to-nya aja. Terus teman-teman masukkan alamat wallet yang teman-teman copy dari Maxi Global. Nah, contoh alamat wallet Maxi Global gue seperti ini, belakangnya DAC gitu kan. Nah, ini gue tinggal klik aja enter. Terus masukin deh jumlah A0 yang pengen di withdraw. Misalnya ketika teman-teman deposit 100 A0 misalnya ya. Terus teman-teman pengen withdraw nih, udah setahun berjalan. Misalnya dari 100 jadi 125. Ya udah teman-teman tinggal klik aja masukin amount-nya 125. Habis itu teman-teman pencet tombol make transfer kayak gitu. Ya jadi gampang banget untuk withdraw-nya. Nah, untuk depositnya gimana kok kalau kita pengen staking? Nah, ini yang penting. Pertama, teman-teman tinggal klik aja bagian alamat wallet yang teman-teman sudah buat. Contoh di sini gue buatnya Unepto ya extension, tinggal klik. Nah, setelah diklik, di sini ada alamat wallet ya 5HD ini kan alamat wallet yang akan kita gunakan untuk staking. Ini silakan teman-teman blok semua, terus di copy ya. Harapan gue sih di sini nanti ditambahin fitur copy sih dari pihak Azero-nya ya supaya gampang kopinya. Cuma ya teman-teman manual aja kopinya. Habis itu tinggal transfer. Misalnya teman-teman pengguna Maxi Global atau Geto.io. Udah ada Azero-nya, tinggal setor aja ke alamat wallet yang ada di sini. Oke, ketika teman-teman sudah setor, harusnya nanti balance-nya, bagian totalnya ini sudah bertambah. Ini kan gue belum deposit nih, jadi masih nol gitu loh. Nanti ketika teman-teman sudah deposit, misalnya 100 ya, atau 105, lebihin aja sedikit ya. Lebihin misalnya 105, A0-nya. Kalau mau staking, sekarang kita langsung ke bagian network-nya aja, karena walletnya udah jadi dan teman-teman sudah deposit ya. Kita ke bagian staking, network staking, terus teman-teman ke bagian account action. Nah, ini teman-teman jangan langsung kirim A0-nya ya ke wallet validator tersebut, tapi teman-teman ke bagian account action, terus teman-teman klik tombol add nominator atau plus nominator yang tombol ini ya. Dipencet. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada stash account, control account. Nah, di sini ada dua jenis account yang berbeda tapi punya wallet address yang sama. Nah, di sini gue akan jelaskan bedanya apa. Di sini ada namanya payment destination. Ya, di sini kita klik, teman-teman bisa milih apakah mau masuk ke stash account atau ke controller account. Stash account ini anggap sebagai cold wallet atau wallet dingin. Ini cocok banget buat teman-teman yang pengen staking atau invest A0 untuk jangka panjang, contohnya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan atau lebih. Kalau controller account ini lebih cocok buat hot wallet. Buat teman-teman yang memang tujuannya stakingnya cuma bentar doang, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini gue sarankan, kalau teman-teman pengen yang jangka panjang untuk stash account, pilihnya yang ini, yang kedua. Do not increase this amount at stake. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya gini, misalnya teman-teman pertama kali staking 100. Terus kalau teman-teman besoknya pengen staking lagi 100, kan jadi 200 tuh. Nah, di sini dia ada warning, dia bilang, demi keamanan, teman-teman jangan staking di tempat yang sama gitu loh. Kalau teman-teman pilih yang di atas, maka teman-teman dihitung stackingnya 200. Tapi kalau teman-teman pilih yang bawah, maka teman-teman nanti stackingnya itu 100-100 kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, eh, fungsinya apa? Dengan membuat seperti itu, ini sebenarnya agak ribet dijelaskan, tapi intinya untuk keamanan aja sih. Jadi gue tetap nyaraninnya itu yang stash account yang do not increase the amount at stake. Ya, terus kita masukin value bonded-nya. Nah, di sini teman-teman misalnya tadi kan udah masukin deposit 105 A0 misalnya. Ya udah kita staking aja, pilih masuknya 104. Sisain 1 A0 di wallet. Kenapa? Karena untuk bayar gas fee nantinya. Ya, jadi kita staking aja 104. Habis itu teman-teman klik tombol next. Nah, ini gue merah ya. Ini gue merah nggak bisa next karena gue belum deposit A0 gue. Ya, jadi karena A0 gue masih di lock di Maxi, jadi gue nggak bisa nih deposit dulu ya untuk tutorialnya. Jadi nantinya ketika teman-teman next, nanti teman-teman akan disuruh pilih validatornya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih aja salah satu dari 10 validator yang ada. Tinggal dilihat aja alamat walletnya. Misalnya teman-teman pengen staking yang belakang alamat walletnya itu WR6. Ya udah teman-teman pilih yang belakangnya WR6. Habis itu tinggal di stake. Ya, nanti setelah teman-teman sudah stake, maka dia akan masuk ke dalam bagian waiting.
ya. Dia nunggu dulu, ya, ada pending dulu. Habis itu nanti dia akan masuk ke bagian slashes kalau sudah approve gitu loh. Nanti teman-teman juga bisa lihat validator status teman-teman yang teman-teman pilih stakingkannya, atau teman-teman jadi validator. Terus di account actionnya teman-teman nanti bisa withdraw atau unbounded, ya. Seperti yang gue bilang, unbounded itu 14 hari kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih inilah tutorial untuk staking Azero coin teman-teman di mainnetnya atau validatornya Azero. Ya, sorry ya kalau videonya agak panjang, tapi di sini gue pengen menjelaskan ke teman-teman serinci mungkin gitu loh. Kalau teman-teman masih ada bingung atau gimana, silakan teman-teman join grup komunitas Cryptosias, linknya ada di deskripsi video, yang link Telegram. Ya, silakan tanya di grup aja. Oke, thank you sudah nonton video ini full. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.